Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Adi Rohidi dari kelas SD. Hari ini saya mengajar di kelas 10 TKR 1 SMK BPSK 2 Jakarta. Hari ini saya akan mengajarkan atau tentang sharing masa bercocok tanam budaya Neolitikum. Kemarin sudah belajar tentang Paleolitikum dan juga Mesolitikum, maka hari ini berlanjut ke Neolitikum. Pada masa Neolitikum, manusia sudah mulai menemukan bagaimana caranya bertahan hidup, di mana manusia ini dari food gathering berubah menjadi food produksi. Artinya dari manusia yang berburu kemudian berubah menjadi yang bercocok tanam. Pada masa ini juga ada namanya gelombang pertama bangsa Melayu, Austronesia dari ras Mongoloid. Menurut dari teori Yunan ke Nusantara itu kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Nah, banyak nih yang ditemukan. Kemudian pada masa ini bisa dibilang manusianya sudah mulai menemukan barang-barang ya, seperti alat berburu, kemudian alat bercocok tanam, kemudian masih banyak lagi. Salah satunya tadi tuh kampak beliung. Nah, ini bisa dibilang penemuan yang sampai saat ini bisa maju. Neo itu diambil dari kata bahasa Yunani yang artinya adalah baru. Kemudian kalau litos itu diartikan sebagai batu. Jadi Neolitikum itu artinya adalah Zaman batu baru. Bisa dibilang manusia pada saat ini sudah mulai pintar untuk membuat membuat perkakas barang-barang. Nah, kemudian melalui bercocok tanam, manusia purba itu sudah mulai membuat makanannya sendiri selain berburu. Ada juga yang bilang bahwa manusia purba ini sudah mulai bertempat tinggal, dari yang tadinya nomaden berubah menjadi bertempat tinggal di dalam goa. Makanya di sini nih banyak nih ya penemuan-penemuan nih. Manusia purba lagi apa ini? Lagi bikin alat. Terus ini? Kerajinan tangan. Terus? Apa lagi? Lagi buat? Lagi tanam. Dalam migrasi manusia purba di Indonesia itu ada 2 jalur menurut teori dari Yunan. Yang pertama dari Jawa Barat, kemudian menyebar ke Jawa Timur. Nih, mana Jawa Baratnya? Ke Semenanjung Malaya, kemudian ke Sumatera, ke Jawa, lalu ke Flores. Kalau ke jalur timur, itu dia dari Yunan, kemudian Vietnam, kemudian Taiwan, Kepulauan Filipina, kemudian di Kepulauan Maluku, Sulawesi, Halmahera, dan Papua. Ini penyebarannya. Kemudian kita masuk ke dalam coraknya. Corak kehidupannya ini bisa dibilang bercocok tanam. Manusia purba sudah mulai menemukan nih alatnya, beliung persegi, kemudian kapak lonjong, alat-alat obsidian. Obsidian itu apa? Batu apa? Kalau kamu sering lihat batu kiok, itu salah satunya obsidian. Obsidian itu untuk apa? Untuk membelah makanan, apalagi untuk berburu mereka. Itu namanya obsidian. Kemudian mata panah, gerabah. Bahkan ada yang bilang obsidian itu batu mulia yang tingkat ketajaman paling tajam di dunia. Obsidian. Mata panah, gerabah, alat pemukul dari kayu, kemudian perhiasan. Ini yang sering ditemukan dari Neo itu ada perhiasan. Contohnya apa? Emas.
apa nih? Sudah mulai dibentuk ya. Nah, mahkota ini di zaman kerajaan nih, ya sudah mulai masuk nih. Di zaman ini dia. Ditemukannya apa? Perhiasan. Sudah mulai dia. Makanya perhiasan yang zaman dulu itu gede-gede. Bahkan bisa dibilang berapa? Bisa nyampe kilauan gitu. Saking banyaknya itu permata perhiasan. Ada namanya kepercayaan animisme, dinamisme. Apa itu animisme? Apa animisme? Ada tahu? Apa animisme? Animisme itu adalah kepercayaan terhadap nenek moyang. Contohnya, di Indonesia banyak kan? Banyak banget di Indonesia. Apa contohnya? Santet. Apa lagi? Kepercayaan terhadap nenek moyang. Contohnya itu bisa kita lihat tuh, yang ada di Karawang Candi Jiwa. Itu ada. Candi Jiwa itu tempat untuk pemujaan, kemudian untuk mengorbankan, namanya Candi Jiwa. Kalau dari Jawa banyak nggak? Banyak. Contohnya ada namanya Sunda Wiwitan. Apa lagi? Kalau Jawa? Kalau Jawa apa? Kalau Sunda kan Sunda Wiwitan. Kalau Jawa? Jawa Wiwitan bukan. Ada Jawa Wiwitan. Jawa apa itu? Sunda Wiwitan. Kalau Jawa apa? Hah? Jawir bukan. Apa Jawir? Jawir. Bukan. Apa? Kalau Sunda itu? Kalau ke Jawa namanya adalah kejawen. Kamu tahu KDM? Nah, KDM itu adalah sudah termasuk dari beliau yang bisa dibilang termasuk juga ya. Tapi bisa dibilang apa? Masuk ke mana? Sudah Wiwitan atau bukan? Hah? Wiwitan apa bukan? Bukan. Sudah Wiwitan itu agama Islam kemudian dicampur dengan Sunda tradisional, campur dicampur. Apalagi saya itu? Dinamisme. Apa itu dinamisme? Pak, dinamisme contohnya adalah sesajen. Perlengkapan kalau gitu. Ya. Hah? Menyembah setan. Itu animisme, bukan dinamisme. Apalagi? Selain ini. Ini fokus ke sini. Food gathering sama food produksi itu berbeda. Yang tadinya zaman berburu, kemudian mereka adalah menjadi produksi dari ini padi mulai dari sini, Neolitikum, Megalitikum. Lanjut, ditulis boleh. Megalitikum itu, mega itu artinya apa? Besar. Artinya besar. Kalau litos itu artinya? Batu. Megalitikum artinya apa? Zaman batu besar. Contohnya apa? Nah itu. Ini contoh. Bang buaya. Lombar. Yang tadi bilang lubang buaya siapa? Isinya. Zaman Megalitikum itu ditandai dengan adanya batu menhir. Mana batu menhir? Batu pancoran. Nih, batu menhir. Batu pancoran. Nih, kemudian ditandai dengan Proto Melayu. Datang ke Indonesia kurang lebih 1500. Kemudian ada namanya ciri khas manusia ini. Yang contohnya apa? Bangunan besar. Ini yang gambarnya itu manusia purba tinggal dalam goa. Kenapa kok milih batu? Bukan kayu gitu. Kenapa? Hah? Tanah api. Terus apa lagi? Tanah api. Kuat, kokoh, terus tanah hujan dan badai. Terus apa lagi? Gedor. Dingin Pak, dingin. Ya, salah satunya itu. Terus kemudian kalau dalam gua dia itu anget. Enak gitu. Dia suhunya itu teratur. Suhunya itu teratur. Kalau kamu di dalam gua nemukan ini jejak tangan, nah jejak tangan tuh, itu sering ada tuh, ya jejak tangan. Gambar-gambarnya itu mereka menggunakan tangan gitu. Dibuat tangan sendiri ya. Kemudian ada namanya sarana pemujaan terhadap nenek moyang yang tadi saya sebutkan animisme, dinamisme. Ada itu juga. Ada namanya kebudayaan. Nah ini batu menhir, kita cek di Google coba batu menhir.
Downhill. Menhir apa menhir? Menhir. Batu menhir. Lah itu loh. Oh, 17, Pak. Ini daerah mana ini? Kayak ini Raja, Ada. Ada. Raja ya Pak. Raja. Madam, di Indonesia kita punya batu menhir besar. Artinya apa? Indonesia itu didatangi dengan manusia purba zaman apa? Megalitikum. Itu dibuat Pak batunya. Pak ini dibuat Pak. Asli ini buatan manusia bukan? Buatan manusia bukan? Hah? Alami apa bukan? Alami. Alhamdulillah. Batu nias. Ya kan kayak batu nias. Motor aja kan dia. Hanya menunjuk kadang. Pada. Iya. Pada jalan di mana? Banyak kawat pak itu pak. Itu kira-kira antara kabarnya Mas Batu sama di Batu. Banyak banget. Sini Bapak. Foto bisa itu. Nih, Foto-foto. daerah Padang. Ya, ini batu menhir punya ini. Kata apa? Dia menjunjung tinggi. Ini apa? Bisa dibilang apa? Apa? Tinggi. Bukan tangan. Saya juga tahu tangan. Ya. Pak. Emot batu terbuat dari yang itu kan barisnya. Apa? Emot batu. Emat batu. Bisa dibilang begitu. Ini Mas Batu itu di ini. Dipahat bisa. Nah, ini contoh yang dipahat nih. Batu nisan di Sumatera Barat. Nah, ini pahatannya nih. Ini pahatan. Batu dipahat sama mereka. Diukir. Diukir. Nih, Buat batuannya. Oke, orang enggak udah. Iya itu. ada lagi. Yang paling berkembang itu adalah batu yang ada di dunia nih. Tadi. Ini nih. Ini paling terkenal di dunia nih. Ada Itu nggak? ya Pak, orang itu apa? Hah? Saya menang. Ini luar negeri nih. Itu AI Pak. Ini asli. Iya asli. Kok bisa ya? Batu besar AI diangkat asli gitu. ini. Ya. Orang dulu. Nah, kan orang tua orangnya besar-besar, gede-gede gitu. Makanya bisa dibilang di zaman ini adalah batu yang megalitikum itu bisa dibilang batu manusianya itu besar-besar. Gitu. Begitu kalau menurut teori dari ini ya, teori yang agama Islam itu Nabi Adam ukurannya berapa? 30 meter atau 60 hasta. Tapi kalau menurut teori Darwin itu berapa manusianya? 10 meter tinggi. Kalau menurut teori Darwin itu dia bisa dibilang berevolusi manusianya dari kera ke manusia. Jadi intinya pada megalitikum manusia purba sudah mulai membuat suatu perkakas atau barang. Kemudian sudah mulai bertempat tinggal. Dari zaman nomaden, mereka mulai bertempat tinggal di suatu daerah. Di zaman ini, mereka sudah mulai berpikir gitu. Sudah mulai membuat apa? Membuat perkakas gitu. Ya, ada pertanyaan? Ada namanya baliung persegi. Apa itu baliung persegi? Ada yang tahu nggak? Di situ ada baliung persegi itu. Punden berundak itu seperti apa? Kalau kamu lihat punden berundak itu kayak bangunan, ya naik turun zigzag, itu punden berundak tuh. Kita ambil contoh, coba lihat di Google. Kalau zaman dulu ada suku Baduy. Pak, zaman dulu ada suku Baduy nggak? Pertanyaan tuh. Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Zaman suku Baduy eranya era siapa? Ada. Prabu Jokowi. Era apa? Era Prabu Pucuk Umun sama Sultan Maulana Hasanuddin. Oh, iya Pak. Itu suku Baduy itu bisa dibilang keturunannya karena lari dari Banten Islam gitu. Maka lari ke daerah Banten ujung sana ke apa namanya? Ke hutan. Itu di sana dia bahasanya kayak bahasa Sunda ya Pak ya? Bahasa Sunda. Gitu. Itu masuknya wiwitan Pak. Apa? Berarti masuknya wiwitan itu. Bisa jadi apa? Itu dia kalau orang itu dulu ngomongnya gimana? Pak,
orang dulu, orang manusia purba bisa nggak berbahasa seperti kita gitu? Ya, Bapak pernah Bu? Nah, belum lah. Manusia purba itu berbahasanya dia pakai bahasa isyarat. Ada juga yang bilang pakai bahasa apa namanya ha-ho-ha-nya gitu. Tapi belum pase, belum apa namanya belum jelas kayak kita. Itu bahasanya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang tentang Neolitikum dan juga Megalitikum? Apa belum tanya?